Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Magma. Dimanapun Anda berada, saya lagi di Cirebon lagi. Dan saat ini saya akan melanjutkan tentang bagaimana kita membudidaya ikan lele. Untuk tahapannya kemarin kita sudah hitung secara RAB ya buat Sobat Magma. Jika yang masih bingung silakan link di atas nih ya, silahkan diklik. Jadi saya sudah buat tutorial untuk awal. Nah, untuk video yang kedua ya, yang akan saya bahas adalah persiapan kolam terpal sebelum kita tebar benih lele. Nah, inilah yang harus kita perhatikan ya. Jadi untuk itu simak selalu di Petani Magma, don't go anywhere. Petani, petani, petani rakyat, petani magma. Petani, petani, petani rakyat, petani magma. Ayo Indonesia, maju petaninya. Jangan pernah sampai menyerah. Ayo mandiri bersama petani magma. Kita ciptakan lapangan usaha. Kita jaya Indonesia. Oke, Sobat Magma ya. Untuk persiapan yang kedua ya, tutorial yang Petani Magma yang bisa kita bagikan ilmunya adalah persiapkan kolam terpal yang Anda buat ya, seperti ini. Nah, mungkin kalau kita Petani Magma buat dari tradisional ya, dari bambu dengan mungkin kosnya lebih kurang daripada yang kemarin kita hitung ya, sesuai RAB yang kita hitung. Kalau kemarin kita pakai kolam bulat ya, untuk perhitungannya ya sekitar 2 juta ya untuk satu kolam. Itu sudah sama pasang, sudah sama pembuangan, jadi benar-benar sudah lengkap. Nah, kali ini saya juga mungkin bisa berikan share yang lain ya untuk kolam terpal dengan bambu. Mungkin kosnya lebih murah ya, ini kisaran satu kolam ini ukuran 2x4 itu paling sekitar kita habis 700 sampai 1 juta ya. Fixnya saya lupa ya, yang pasti sekitar segitu, yang pasti setengahnya daripada kita bikin kolam terpal bulat ya bagi Sobat Magma. Jadi jangan berkecil hati jika memang budget atau mau menekan budget, bisa menggunakan terpal dari bambu ya. Untuk caranya ya seperti ini kurang lebih ya. Jadi dipantek semuanya, ini di semen bawahnya ya. Nah, ini di sisi-sisinya diperkuat dengan bambu ya. Boleh dengan model yang lain, ataupun yang penting sisi-sisinya ataupun pinggirannya kuat ya. Jadi jangan sampai ini nantinya bisa ini. Jadi ini juga bisa di kolam tanah ya, kolam tanah juga bisa dipasangin ini ya. Nah, terus tinggal dimasukin ke dalam tanah nanti. Nah, terus tinggal terpalnya juga kita menggunakan yang PVC, boleh yang merek Orchid juga, yang paling mahal juga boleh. Silahkan monggo pilih terpal, tapi kalau bisa jangan yang biasa. Kita saranin jangan pakai terpal yang biru yang biasa, karena daya tahannya kurang lebih ya 3 bulan lah sampai 5 bulan itu udah ada yang sobek gitu. Bahkan kurang dari itu kalau tidak dijaga benar-benar ya bisa robek. Intinya harus dijaga sih ya. Kalau kita kemarin memang lost control, jadi ada binatang ya yang menggerogoti ya waktu kemarin. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya Sobat Magma, 2x4 ukuran kita. Nah, persiapkan kolam terpal sebelum tebar benih lele ya. Jadi itu yang harus Sobat Magma semua lakukan ya. Jadi untuk itu ketika nanti kalian sudah bisa membuat seperti ini,
Tentu ya, lahan juga diperhatikan, lahan ya kalau bisa lahan sendiri, kalau memang tidak ada ya sewa ya. Sewa mungkin di tempat kalian berapa ya. Cuman kalau untuk sewa saran kita jangan tanggung ya, karena kita akan siklus panen juga kan nanti akan ada nggak cuma setahun ya, jadi sampai mungkin beberapa tahun. Sebisa mungkin sewa juga harus ya paling tidak 3-5 tahun. Karena untuk menghitung nanti seluruh budget yang kita keluarkan dan juga keuntungan yang akan kita dapetin dalam waktu 3-5 tahun itu. Oke, nah ini sudah difermentasi air ya, jadi persiapkan dulu kolamnya, baik kotak ataupun bulat ya, buat kita sama aja. Tapi yang bagus memang yang bulat ya, secara pertumbuhan dia cepat. Kenapa? Karena lele itu dia akan berotasi, berputar dalam air. Disitulah perkembangan lele lebih cepat biasanya di kolam bulat. Cuman kita ya secara teori memang betul ya, secara praktek juga benar. Jadi memang kolam bulat lebih cepat. Cuman nggak beda jauh sih kalau untuk budidaya. Yang penting niat dulu, tekad dulu, siapkan ini, baru kita persiapkan air ya. Nah, jadi ketika Sobat Magma semua sudah punya kolam terpal ya, sudah jadi. Nah, kemudian isi air, tinggi air untuk kolam terpal kita biasanya menyarankan minimal 60 cm dan maksimal 80 cm ya buat Sobat Magma. Kemudian langsung ya saya buka juga cara untuk fermentasi kolam, yaitu dengan memberikan garam krosok. Kalau ukuran 2x4 kita biasanya 2 kg ya garam krosok. Jadi perhitungannya tuh kurang lebih ya 100-300 gram per meter kubik ya. Ya idealnya saja terserah sobat semua. Jadi intinya garam krosok 2 kilo, masukin ke ember, diaduk dengan air agar larut biar cepat, langsung ditebar. Nah, kemudian campurkan dolomit sebanyak 500 gram untuk ukuran 2x4 seperti kita itu ke dalam kolam. Sekali lagi dolomitnya boleh difilter dulu, disaring dulu, ambil yang halusnya boleh ataupun mau langsung juga boleh. Kemudian didiamkan bersama tadi larutan garam ya. Dan selama itu lagi kita fermentasi, artinya didiamkan berapa lama? Biasanya kita 14 hari, karena selama pas pada saat penebaran garam dan dolomit kita langsung buat fermentasi buat air. Nah, untuk fermentasi buat air seperti hal berikut ini. Oke Sobat Magma, nah ini kita lagi pada saat habis tebar garam dan dolomit kita langsung buat, yaitu untuk fermentasi air dan juga fermentasi pakan. Ya, ini bisa dilihat, ini pakan ya. Nah ini buat air. Nah kita menggunakan medianya adalah ember ya, ember yang kapasitasnya 50 ke atas ya, 50 sampai 60 liter lah. Nah terus cara buatnya bagaimana? Nah untuk cara buat fermentasi air dulu ya yang saya akan bahas. Jadi saya buat ini udah bareng sama kerannya ya, buat bisa dibuka jadi biar mudah. Nanti Sobat Magma pada saat bikin fermentasi air sudah siap, jadi sudah tinggal kocorkan. Nah untuk buat ini kita menggunakan 50 liter air bersih, kemudian dicampurkan dengan EM4 2 liter dan dicampurkan molase ya, molase langsung ya, tetesan air tebu asli ya, itu sebanyak 2 kilo. Nah untuk molase sebelum dicampurkan harus dimasak terlebih dahulu, harus rebus ya, direbus dulu menggunakan air ya. Perbandingannya ya kurang lebih kalau misalkan 2 kilo ya airnya sekitar 2 liter ya, 2 liter air dan dimasukkan, direbus ke dalam panci ya. Nah terus habis itu setelah selesai itu diaduk ya, baru bisa dicampurkan ke sini. Jadi E4 2 liter, molase 2 kilo dan air bersih 50 liter dan ditutup rapat seperti ini ya. Bisa menggunakan lakban di pinggirannya sebelumnya ya, di pinggirannya digunakan lakban.
Nah, setelah itu diamkan selama 14 hari. Jadi proses fermentasi pada saat di kolam itu garam dan dolomit itu lagi berlangsung, ya ibarat kita lagi nunggu ini ya Sobat Magma, jadi 14 hari. Itu cara kita. Kalau ada petani lele lainnya yang mungkin menjadi inspirasi buat teman-teman dan bisa dicoba dan berhasil, monggo silahkan. Jadi ini cara kita, dan ini kita memberikan tutorial untuk bagi yang pemula untuk budidaya lele ya, untuk dengan cara petani magma. Oke, seperti itu ya. Jadi ditutup, diamkan 14 hari sampai yang di sana juga di kolam biasanya selama 14 hari sudah warnanya sudah menghijau ya secara alami karena fotosintesis juga dari matahari. Nah, otomatis kalau ketika ini udah jadi, langsung setika 14 hari boleh dibuka, kemudian kita cium ya. Kalau jadi dia akan beraroma seperti halnya bau tape gitu. Jadi kalau itu sudah bau wangi seperti itu berarti fermentasi ini berhasil ya. Nah, kemudian baru bisa digunakan. Nah, cara penggunaannya setelah 14 hari itu langsung tinggal kocorkan ini di gelas aqua ya, di gelas aqua. Dan ini untuk di kolam kita gunakan 6 takaran ya, 6 takaran air aqua gelas ya. Karena kenapa 6? Karena kita hitung tadi untuk kolam kita itu kan kotak ya Sobat Magma, jadi 4 kali 2 kali tinggi air 0,8, jadi kurang lebih 6,4 meter kubik, sehingga otomatis kita gunakan 6 takaran air aqua gelas ya. Kemudian langsung dicampurkan ke dalam kolam kita ya, kolam yang sudah kemarin sudah ditunggu 14 hari dari garam dan dolomit. Nah, setelah itu baru tunggu 1 kali 24 jam, besokannya baru tebar benih. Nah, kurang lebih seperti itu Sobat Magma. So nanti untuk tutorial yang ketiga nanti akan kita buka lagi tahapan selanjutnya. Jadi perhatikan dengan seksama bahwa kalau kita sudah menghitung RAB, maka kita persiapkan kolam seperti halnya tadi, persiapkan air juga dan juga fermentasinya. Oke, Sobat Magma, bagi yang kurang paham boleh bertanya di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ya, salam hangat dari Petani Magma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Petani, petani, petani rakyat, petani magma.